Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea, maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian lagi jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri, ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, perumpamaan Yesus tentang penabur yang menabur di banyak tempat dalam berbagai macam kondisi tanah adalah gambaran tentang kehendak Allah yang ingin menyelamatkan semua orang. Maka jelas sekali dalam perumpamaan tadi, inisiatif Allah di dalam menyatakan diri dan menawarkan keselamatannya itu terbuka bagi siapapun. Yang justru menjadi tantangan atau bahkan mungkin persoalan adalah bagaimana manusia menyambut tawaran keselamatan Tuhan. Itulah yang menjadi gambaran dari berbagai macam kondisi tanah.
Tuhan sungguh ingin menyelamatkan semua orang, tetapi tanggapan manusia juga menentukan apakah akhirnya keselamatan itu didapatkan atau tidak. Mari saudara sekalian yang terkasih, kita sungguh membuka diri akan tawaran keselamatan Tuhan dan melihat seberapa antusias kita menyambut tawaran Tuhan, seberapa gembira kita menyambut tawarannya, seberapa mungkin juga serius kita untuk memandang tawaran Tuhan itu sebagai hal yang sungguh berharga dan penting bagi keselamatan kita. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur sehingga tawaran keselamatan Tuhan itu menghasilkan buah yang berlimpah di dalam hidup kita? Atau sebaliknya hidup kita ibarat tanah yang berbatu, atau bisa jadi tanah yang penuh dengan semak duri, atau mungkin seperti tanah di pinggir jalan yang tentu saja ketiga hal itu tadi tidak akhirnya membawa keselamatan sepenuhnya di dalam hidup kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh mendapatkan keselamatan itu, tentu saja kita mesti senantiasa berusaha mengolah hidup kita menjadi tanah yang baik, sehingga sabda itu tumbuh, berbuah, bahkan menjadikan buah itu berlipat-lipat. Mari saudara sekalian, bahwa keselamatan itu bukanlah keselamatan yang gratis begitu saja kita tinggal duduk diam dan mendapatkannya. Tetapi belas kasih Allah, pengorbanan diri Allah, kesediaan Allah untuk memberikan dirinya kepada kita, selayaknya kita sambut dengan perjuangan kita, dengan keseriusan kita, dengan kegembiraan dan antusias kita, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah memberikan total kepada kita. Mari kita sambut tawaran keselamatan Tuhan itu dengan setiap pilihan-pilihan hidup kita yang semakin mendekatkan kita pada Tuhan, dengan kesediaan kita mendengarkan sabdanya, melaksanakannya, dan mewujudkan itu semua di dalam kehidupan kita. Bukan soal jatuh atau bangun, tetapi bagaimana juga kalau setiap kali misalnya kita jatuh, kita berani bangun dan membangun diri kembali untuk tetap senantiasa menjadi tanah yang baik bagi sabda Tuhan. Kesediaan semacam itulah yang akhirnya semoga mendatangkan buah di dalam hidup kita, entah berapapun jumlahnya, tetapi justru kita tahu bahwa hidup Kristiani kita diharapkan menjadi hidup yang berbuah, karena Allah ingin menunjukkan bahwa buah-buah itulah yang menjadi keselamatan kita, bahkan nanti sampai akhirnya buah yang definitif, yaitu persatuan kita dengan Allah sendiri.